Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Frikorantika dengan NIM 214155572. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dengan soal PT Sejahtera Sentosa yang bergerak dalam bisnis pakaian dan memiliki data penjualan tahunan sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Di sini saya menggunakan 7 data yang dimulai dari tahun 2018 sampai 2024 dengan jumlah penjualan juta unit pada tahun 2018 yaitu 110, 2019 yaitu 125, tahun 2020 yaitu 135, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode trend moment. Yang pertama, kita akan membuat tabel dengan format tahun, penjualan atau Y, X, XY, dan X kuadrat. Pada tahun 2018, penjualannya yaitu 110, pada tahun 2019 penjualannya 125, pada tahun 2020 penjualannya 135, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencari nilai X. Nilai X pada trend moment itu dimulai dari angka 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setelah itu kita akan mencari nilai XY dengan cara nilai penjualan dikalikan dengan nilai X. Jadi 110 dikali 0, 125 dikali 1, 135 dikali 2, dan seterusnya. Kalau sudah, kita lanjut mencari nilai X2 atau X kuadrat. Jadi nilai X dikuadratkan, jadi 0 dikali 0, 1 dikali 1, 2 dikali 2, dan seterusnya. Kalau sudah, kita lanjut mencari persamaan 1 dan persamaan 2 dengan rumus sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma X. Yang persamaan 2, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Selanjutnya kita akan masukkan nilainya. Jadi 990 sama dengan 7 dikali A ditambah 21 dikali B. Selanjutnya 3220 sama dengan 21 dikali A ditambah 91 dikali B. Setelah dimasukkan angkanya, kita akan mensubstitusikan nilai A dan nilai B, yaitu menghilangkan salah satunya dengan cara persamaan 1 dikali 3 dan persamaan 2 dikali 1. Jadi 990 dikali 3 yaitu 2970, kemudian 7A dikali 3 yaitu 21A, ditambah 21 dikali 3 yaitu 63B. Kemudian 3220 dikali 1 yaitu 3220, 21A dikali 1 yaitu 21A, 91B dikali 1 yaitu 91B. Kemudian kita kurangi, jadi 2970 dikurangi 3220 yaitu min 250. Kemudian 63B dikurangi 91B yaitu min 28B. B sama dengan min 250 dibagi min 28. Jadi nilai B-nya yaitu 10. Setelah mencari nilai B, kita akan mencari nilai A. Dari persamaan 1 dan 2, kita memilih salah satunya. Di sini saya akan menggunakan persamaan 1, jadi 990 sama dengan 7A ditambah 21B. 990 sama dengan 7A ditambah 21B dikali 10. 990 sama dengan 7A ditambah 210. 990 dikurangi 210 sama dengan 7A. 780 sama dengan 7A. A sama dengan 780 dibagi 7. A sama dengan 111,42. Jadi, nilai dari A yaitu 111,42. Setelah mencari nilai A, kita akan mencari nilai Y dengan rumus Y sama dengan A plus B dikali X. Y sama dengan 111,42 ditambah 10 dikali 7. Y sama dengan 111,42 ditambah 70. Y sama dengan 181,42 dan dibulatkan menjadi 181.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi dengan soal PT Sejahtera Sentosa membuat rencana penjualan untuk tahun 2020 sebagai berikut. Keterangannya yaitu triwulan 1, tingkat penjualan 90.000, tingkat triwulan 2, tingkat penjualan 50.000, triwulan 3, tingkat penjualan 50.000, triwulan 4, tingkat penjualan 90.000, dengan total keseluruhan 280.000. Kemudian persediaan awal 60.000, persediaan akhir 40.000, tingkat fluktuasi tidak lebih dari 20%, fluktuasi TW1 ke TW2 yaitu 6.000, fluktuasi TW3 ke TW4 yaitu 4.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode stabilitas tingkat produksi. Yang pertama kita akan membuat tabel dengan format tingkat penjualan, persediaan akhir, barang yang harus tersedia, persediaan awal, rencana produksi. Kalau sudah, kita akan memasukkan data tingkat penjualan ke masing-masing triwulan. Triwulan 1, 90.000, triwulan 2, 50.000, triwulan 3, 50.000, triwulan 4, 90.000, dengan total 280.000. Setelah itu, kita memasukkan persediaan akhir pada triwulan 4, 40.000. Karena persediaan akhir ini tidak perlu ditotal, maka kita masukkan 40.000-nya itu ke total. Jadi 280.000 ini ditambah dengan 40.000, jadi hasilnya 320.000. Kemudian persediaan awal juga sama seperti persediaan akhir. Kita masukkan ke triwulan 1, karena tidak perlu ditotal, jadi kita masukkan ke total dengan hasil 60.000. Jadi 320.000 tadi dikurangi dengan 60.000, hasilnya yaitu 260.000. Setelah itu, hasil total rencana produksi 260.000 itu dibagi dengan total triwulan. Triwulannya ada 4, jadi 260.000 itu dibagi dengan 4. Hasilnya 65.000. Kemudian kita masukkan 65.000-nya itu ke masing-masing triwulan. Setelah itu, kita akan menghitung triwulan 4. 90.000 itu ditambah dengan 40.000, hasilnya 130.000, kemudian dikurangi dengan persediaan awal, dikurangi dengan rencana produksi yaitu 65.000, hasilnya persediaan awalnya 65.000. Setelah itu, persediaan awal triwulan 4 dimasukkan ke persediaan akhir triwulan 3. Jadi 50.000 itu ditambah dengan 65.000 sama dengan 115.000. Kemudian 115.000 itu dikurangi dengan rencana produksi 65.000. Hasilnya persediaan awal 50.000. Setelah itu 50.000-nya dimasukkan ke persediaan akhir triwulan 2, jadi 50.000 ditambah 50.000 sama dengan 100.000. 100.000 dikurangi dengan rencana produksi 65.000, hasilnya 35.000. Kemudian 35.000 persediaan awal 35.000 dimasukkan ke persediaan akhir triwulan 1. Jadi 90.000 ditambah 35.000 hasilnya 125.000. 125.000 itu dikurangi dengan rencana produksi 65.000, hasilnya 60.000. Sekian dari hasil penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.